Di awal episode aja, kita dikasih lihat sebuah permasalahan antara MC kita bernama Sanda dan seorang wanita tinggi bermuka suram bernama Fuyumura Shiori yang langsung menyerang Sanda tanpa alasan yang jelas. Beberapa kali Sanda selalu menghindari serangan darinya, hingga aksi tersebut digagalkan oleh kedatangan satu murid yang baru masuk kelas. Fuyumura pun mengatakan sesuatu kepada Sanda. Sebelum hari itu berakhir, maka ia akan membunuhnya. Beberapa jam kemudian, kelas pun dimulai, di mana Sanda yang berada di sampingnya Fuyumura merasa penasaran dengan orang tersebut. Kenapa dia tak pernah menunjukkan ekspresi apapun sejak bersamanya menjadi pengurus kelas selama 8 bulan lamanya. Lalu Sanda berasumsi bahwa Fuyumura sedang mengalami pubertas, gara-gara ia yang merasa canggung, bahkan marah. Makanya waktu Fuyumura bilang sesuatu saat ia mengancam dirinya, bisa saja merupakan sebuah ungkapan perasaan. Membuat Sanda seketika tersipu malu dengan asumsinya itu. Tak lama berselang, dilihatkan Sanda dan Fuyumura yang sedang duduk satu meja berhadapan satu sama lain. Fuyumura tanpa pikir panjang mulai ngoceh perihal Sanda, yang merupakan seorang berketurunan Santa Claus. Bahkan dia mengatakan syarat untuk mematahkan kutukan tersebut. Yang pertama, kasih sayang kepada anak-anak. Kedua, memberi sesuatu kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah suatu yang berhubungan dengan warna merah. Dan ketika semua syarat tersebut terpenuhi, maka orang yang berketurunan Santa Claus akan mengalami kesakitan di bagian jantung setiap kali syarat itu dilaksanakan. Dan sekarang, Fuyumura ingin memakaikan baju merah itu kepada Sanda sebagai bentuk syarat terakhir. Mulailah Sanda dan Fuyumura main kucing-kucingan di sana. Karena udah muak, Fuyumura pun mulai memakai cara kasar, yaitu menyerangnya menggunakan pisau dapur. Karena dia tahu bahwa darah bisa jadi sebuah syarat terakhir itu. Di situ Fuyumura mulai menunggu Sanda menjadi Santa Claus, tapi tak kunjung bereaksi. Hingga tak lama kemudian, Sanda pun merespon dengan ketawa Santa Claus yang khas. Selesai berubah, Fuyumura pun dengan penuh harapan meminta Sanda untuk memenuhi permintaannya, yaitu mencari teman terbaiknya bernama Ono yang sudah menghilang entah kemana. Dengan jiwa Santa Claus yang baik hati terhadap anak-anak, dia pun berjanji kepada Fuyumura bahwa ia akan mencari Ono sampai dapat. Beberapa hari kemudian, Fuyumura datang ke asrama Sanda untuk memberikan sesuatu kepadanya, berupa sebuah kacang, yang membuat Sanda pun berterima kasih atas pemberian tersebut. Singkat cerita, Sanda beserta teman-temannya tengah berada di kantin. Di sini Sanda mulai menjelaskan sesuatu kepada kita, bahwa murid yang ada di Akademi Daikoku selalu dilindungi oleh para orang dewasa di sana. Bahkan, para murid di sini selalu dipantau dan dilindungi dalam segala aspek, berupa pendidikan dan kehidupan. Selesai makan, Sanda didatangi oleh temannya yang bernama Amaya, menanyakan soal keadaan Sanda sekarang. Di perbincangan itu, tiba-tiba Amaya mulai mengatakan bahwa ia tahu identitas Sanda yang sebenarnya, dan langsung menyerangnya menggunakan stun gun. Ketika sadar dari pingsannya, dia melihat dirinya telah terikat di sebuah kursi, beserta dengan Fuyumura yang diikat juga, membuat Sanda sangat terkejut. Hingga tak lama kemudian, Amaya pun menampakkan dirinya. Sanda pun ingin menanyakan, mengapa Amaya tahu kalau dia adalah Santa Claus. Amaya menjawab, kalau ia tak sengaja melihat Sanda yang bertransformasi menjadi Santa, waktu bersama dengan Fuyumura di lab. Selanjutnya, Amaya pun mulai mempermainkan Sanda di sini, dengan menyuruhnya untuk mencipok si Fuyumura sekarang juga, supaya ia bisa ngelepasin mereka berdua. Ya, sontaklah Sanda merasa terhina perihal ini, dan memutuskan untuk melepaskan diri dari sana. Beserta ia yang mengeluarkan papan ski yang begitu tajam melebihi silet. Hingga tak lama dari situ, muncullah kepala sekolah yang menghampiri mereka bertiga, bernama Oshibu Hifumi. Tapi untungnya Sanda dan Fuyumura masih sempat buat bersembunyi. Fumi yang melihat Amaya di sini, begitu kagum dengan kulitnya yang begitu halus, dibandingkan dirinya yang menggunakan bahan kimia untuk bisa awet muda. Tanpa pikir panjang, Amaya pun dibawa pergi oleh Fumi ke ruang bawah tanah sekolah. Gara-gara Amaya yang mempunyai sebuah trauma pada dirinya. Karena Fumi ingin di akademi ini tidak ada trauma terhadap para anak-anak di sini. Maka daripada itu, dia harus memasukkan orang-orang yang bermasalah itu ke bawah tanah. Termasuk Amaya yang akan dibawa sekarang
Tapi Sanda pun tak akan membiarkan Fumi kabur begitu saja, dan langsung membawa Amaya kabur dari hadapan si Fumigelo itu. Di atap sekolah, kita pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya alasan Amaya menangkap Fuyu dan Sanda tidak lain hanya meminta tolong kepadanya. Karena keluarganya sedang mengelola sebuah toko kue yang sebentar lagi akan bangkrut. Oleh karena itu, dia meminta kepada Sanda untuk berkeliling di hari Natal yang akan datang, supaya orang tahu bahwa Santa itu benar-benar ada. Dan memungkinkan toko milik keluarga Amaya bisa laku di hari Natal oleh banyak anak-anak yang mempercayai hal tersebut. Dan mulai sekarang, Sanda harus membantu kedua orang yang ia temui ini, yaitu Fuyumura dan Amaya dengan keluhannya masing-masing, dan meminta mereka berdua untuk tidak membocorkan identitasnya ini kepada orang lain. Di sisi lain, Fumi sedang menelepon seseorang yang merupakan sang pemburu Santa Claus. Besok harinya, nampaklah Sanda sangat bingung dengan benda-benda yang selalu terjatuh terus-menerus di sekitarnya. Hingga ia mempertanyakan perihal itu kepada Amaya dan Fuyumura. Di tengah kebingungan, Sanda pun mendapat kesimpulan bahwa fenomena ini bisa saja merupakan kekuatan darinya. Terbukti dari Amaya yang berbohong soal tinggi badannya. Dan ternyata kekuatannya adalah pendeteksi kebohongan. Tapi kekuatan ini bisa ngebikin Sanda kayak tahu sifat seseorang yang sebenarnya. Dan bahkan ia merasa paranoid dengan orang yang pura-pura baik kepadanya. Besoknya, di mana semua orang di akademi ini mulai bersiap-siap mengadakan upacara pemakaman Ono. Dan pakaian semua orang berwarna merah. Bahkan, Fumi pun memerintahkan para anggota pemburu Santa untuk menangkap Sanda hidup-hidup. Jikalau mungkin Sanda bakal menghadiri pemakaman ini. Lalu menyuruh mereka untuk menjaga tempat ini sepanjang upacara berlangsung. Dan semua anggota pun mengiyakan perintah tersebut. Termasuk satu orang yang merupakan mantan pemimpin dari unit pemburu Santa. Bernama Saburo Yagiuda. Kemudian, ketika Yagi sedang menjaga dari arah luar, dia tanpa sengaja melihat 3 anak-anak di sana. Siapa lagi kalau bukan Sanda, Fuyumura, dan Amaya. Yang Yagi menganggap bahwa si Sanda mau confess ke Fuyumura. Lalu ia mendengar Sanda sedang mengatakan tentang kutukan Santa. Tidak salah lagi kalau Sanda adalah orang yang akan dia buru. Dan langsung menembak Sanda dari samping dengan senyumannya yang santainya itu. Waktu Yagi masih yeping, dia langsung dilempar oleh si Sanda. Dan karena Yagi nggak terima dia dilempar kayak gitu, tanpa pikir panjang mulai membalas balik. Setiap mereka bertarung satu sama lain, selalu ada sebuah percakapan demi percakapan yang muncul. Hingga di akhir pertarungan, Sanda pun mengeluarkan pukulan keras, bahkan membuat atap aula sekolah pun bolong seketika, dan mendarat tepat di pemakamannya Ono. Semua orang begitu kaget dengan kedatangan seseorang yang tidak menggunakan busana sama sekali, yang mereka anggap sebagai dewa yang jatuh dari langit, untuk menghadiri pemakaman Ono tersebut. Makanya setelah ini, banyak murid yang membicarakan tentang si berotot kekar tanpa busana itu, membuat Sanda sendiri malas mendengar ocehan di sekitar. Di sore harinya, Sanda pun dihampiri oleh Fuyumura di sana, dan langsung memeluknya dengan begitu erat. Lalu berterima kasih kepada Sanda karena telah menghadiri pemakaman Ono demi dirinya. Dan Sanda pun memeluknya juga. Beberapa hari kemudian, diberitakan bahwa Topan sebentar lagi bakalan menuju ke wilayah Kanto dan akan bertahan selama sebulan ke depan. Oleh karena itu, dihimbaukan kepada semua orang untuk tetap berhati-hati jika keluar rumah. Di sana para anggota pemburu Santa termasuk Yagi yang sedang berbincang mengenai mereka yang belum bisa menangkap Santa Claus sampai sekarang. Tapi Yagi mencoba untuk menenangkan rekannya ini, supaya tidak perlu khawatir. Di sisi lain ketika Sanda dan tunangannya bernama Kazao Niko sedang ingin melakukan piket. Tiba-tiba Niko mematahkan gagang sapunya, lalu mengatakan bahwa mau bolos piket hari ini. Jelaslah Sanda kesal dengan tingkah laku Niko yang semena-mena, dan memutuskan buat mengakhiri pertunangan ini. Mungkin kalian mau tahu kenapa mereka berdua bertunangan. Itu karena mereka telah terpilih menjadi sepasang kekasih yang diwajibkan oleh negara. Hal tersebut demi bisa melawan penurunan angka kelahiran di Jepang. Besoknya, ketika para murid sedang belajar di kelas, guru pun memperkenalkan guru baru untuk mereka. Dan siapa yang menyangka bahwa guru baru tersebut adalah si Yagi, membuat Sanda, Fuyumura, dan Amaya sangat amat terkejut dengan kedatangan orang itu. Alasan mengapa Yagi bisa menjadi guru, karena berkat si Kepsek yaitu Fumi. Setelahnya,
Sanda dan Yagi pun ngobrol empat mata di dalam kelas. Alhasil tanpa pikir panjang, mereka berdua mulai sparring lagi. Tapi Sanda malah berubah menjadi kecil secara tiba-tiba dan tak bisa berubah lagi. Mengakibatkan Yagi tidak bisa ngelawan Sanda kalau tubuhnya masih bocah. Di sisi lain, di mana Fuyumura sedang menunggu cuciannya. Lalu tak lama setelahnya, Fuyumura dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang selama ini ia cari. Dan ya, orang itu adalah Ono. Dan mereka pun berpelukan bersama. Lalu kemudian Ono langsung mencipok Fuyumura dengan mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi dewasa. Sambil mengeluarkan pisau, dia mau kalau mereka berdua harus metong saat ini juga. Namun Fuyumura menyuruh Ono buat sadar akan tindakan nekat tersebut. Mendengar perkataan Fuyu yang begitu dewasa, membuat ia merasa bahwa sahabatnya ini sudah berubah. Tidak seperti Fuyumura yang ia kenal selama ini. Nah, kita dikasih lihat cerita di balik Ono yang menghilang dari Akademi Daikoku. Gara-gara waktu ia bangun tidur, dia merasa tubuhnya mulai mengalami pubertas. Terlihat dari opainya yang besar itu. Karena aturan di akademi ini menyatakan bahwa jika ada yang pubertas sebelum mereka lulus dari sini, dianggap tidak lazim dan akan dihukum berat seberat-beratnya. Makanya si Ono memutuskan buat kabur dari akademi ini. Selesai bercerita, Fuyumura meyakinkannya bahwa menjadi dewasa tidak selalu buruk. Belum menjawab sepenuhnya, malah muncul si Fumi di belakang mereka. Dan tamatlah sudah riwayat si Ono. Namun untungnya sebelum Fumi menghukum Ono di tempat, muncullah Sanda. Dengan mengakui bahwa ia sebenarnya adalah Santa Claus yang kau cari akhir-akhir ini. Mendengar hal itu, Fumi pun begitu kaget. Hingga membuat bola matanya jatuh ke lantai. Di tengah pencarian, Ono dan Fuyumura ingin coba kabur dari hadapan kepsek gila ini. Tapi sungguh edannya Fumi pun refleks mengayunkan tongkatnya dengan indera pendengar yang tajam. Selesai mendapatkan bola mata kembali, Sanda pun langsung berubah menjadi Santa Claus. Untuk mengajak duel dengan Fumi, Fumi pun memberikan tantangan. Jika Sanda menang, maka Ono bakal dikembalikan sebagai siswa di akademi ini. Namun, jika Fumi sendiri yang menang, maka Sanda bakal diserahkan ke unit pemburu Santa Claus. Dirasa sudah siap, mereka pun memulai sparringnya. Diawali oleh Sanda yang mengasihani Fumi yang begitu tua untuk bisa bertarung dengannya. Karena terprovokasi oleh perkataan Sanda yang seolah menghina dirinya, dia pun memperlihatkan jahitan operasinya. Lalu menendang Sanda dengan begitu dahsyat. Pertarungan mereka begitu sengit sekali. Hingga di akhir pertarungan, Sanda mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan dari Fuyumura, Amaya, dan Ono. Dengan cara tertidur, supaya Sanda mempunyai ikatan antara ia dan anak-anak, agar mereka percaya bahwa Santa itu ada. Dan itulah sumber kekuatan dari tubuh seorang keturunan Santa Claus. Lalu menonjok muka Fumi dengan begitu kuat, yang langsung tumbang di tempat. Tapi bohong, Fumi masih bisa bangkit dari hantaman tadi, dan mengatakan kalau ia akan serius kali ini. Sanda yang belum bersiap harus terkena serangan bertubi-tubi oleh si Fumi. Hingga Sanda tak berdaya di hadapan seorang kepsek yang bukan kaleng-kaleng. Di akhir serangan Fumi, muncullah seorang nenek keriput sedang meminum sake dengan begitu tenang. Fumi jelas bingung dengan kedatangan seorang direktur utama dari Akademi Daikoku, bernama Tetsudome Toyo. Nenek Toyo dengan teknik bela dirinya langsung mengalahkan Fumi dengan begitu mudah. Lalu meminta mereka untuk berhenti berkelahi saat ini juga. Dan untuk si Ono, Nenek Toyo menyuruhnya untuk duduk saja dengan manis, tanpa perlu memikirkan keadaannya saat ini. Singkat cerita, di mana Sanda sangat takjub dengan nenek keriput satu ini. Sampai-sampai Sanda meminta Nenek Toyo untuk mengajarinya cara agar bisa lebih kuat. Alasannya kenapa? Karena Sanda mau mengubah cara pandang murid mengenai keberadaan Santa Claus yang dianggap mitos semata. Karena Sanda begitu bersungguh-sungguh, maka Nenek Toyo tidak bisa menolak. Di sisi lain, terlihat Fumi begitu dendam dengan Sanda, sehingga ia bersumpah akan membunuhnya. Bahkan di keesokannya, Fumi sampai mencekik si Yagi yang tidak kompeten dalam menangkap Santa Claus, membuat Yagi harus terkena masalah besar di dalam sana. Di sisi lain, di mana terlihat Sanda dan Nico sedang membersihkan dedaunan. Lalu kemudian, Nico tak sengaja menyenggol murid yang membawa pot dan pupuk. Ngebikin mereka segera meminta maaf ke murid perempuan tersebut. Nah, untuk menebus kesalahan, Sanda pun menawarkan dirinya dan Nico untuk membantu ngebawa barang-barangnya. Yang ngebikin murid itu pun merasa terbantu. Mungkin kita panggil murid ini sebagai Chitose. Sesampainya di kelasnya Chitose yang ada di bawah tanah,
Mereka berdua pun menaruh pot dan pupuk itu ke atas meja. Di sini Sanda begitu bingung dengan kelas ini yang ada di bawah tanah. Lalu Chitose menjelaskan bahwa sebenarnya kelas ini berisi beberapa murid yang pernah membunuh orang dewasa, termasuk dirinya sendiri. Dirasa nggak beres, Nico pun meminta Sanda untuk pergi dari sini. Tapi setelah mereka pergi, Nico malah baru sadar kalau gantungan kuncinya ketinggalan di kelas bawah tanah itu. Seketika mendengar ini, Sanda pun bergegas menuju ke sana. Sebelum memasuki kelas yang dipenuhi murid bermasalah, Sanda harus berubah menjadi Santa terlebih dahulu. Waktu pengen dibuka pintunya, malah dibuka sama si Chitose duluan. Lalu begitu senang pas melihat ada Santa di hadapannya, dan meminta Santa untuk memasuki kelasnya dengan penuh harapan. Di sana, Chitose selalu melontarkan beberapa pertanyaan buat si Santa. Hingga di akhir percakapan, Chitose menginginkan sesuatu kepadanya, berupa sebuah jari jemarinya si Santa, untuk mereka semua di dalam. Dan entah kenapa, si Santa merasa tidak bisa menolak keinginan dari anak-anak ini. Walaupun harapannya sedikit ngeri-ngeri sedap. Sebelum melakukan aksinya, tiba-tiba muncullah Fuyumura dan yang lainnya segera membantu Sanda dari dalam sana. Chitose sempat bertanya, kenapa Fuyumura secara edan masuk ke kelas ini dengan menggunakan dinamit? Fuyumura menjawab, kalau dia ingin mengingatkan para siswa di kelas bawah tanah ini agar menjaga kerapian pakaian setiap saat. Lalu alasan dia meledakkan pintu kelas ini, ya karena pintunya malah terkunci. Jadi harus dibuka secara paksa untuk menyampaikan pesan. Dan ternyata pembahasan yang dikatakan oleh Fuyumura cuma buat mengalih perhatian para murid kelas itu, supaya Sanda bisa kabur dari sana secara diam-diam. Dan Sanda hanya bisa berterima kasih saja kepada Fuyumura dan yang lainnya. Kemudian, terlihat Fuyumura dan Ono sedang berbincang satu sama lain. Lalu tiba-tiba Ono mengatakan kepadanya bahwa ia berencana buat pergi dari Akademi Daikoku, dikarenakan ia sudah dewasa sekarang, dan mungkin saatnya Ono harus meninggalkan Fuyumura dari sini. Seketika mendengar ini, Fuyumura pun hanya bisa terdiam. Di malam harinya, di mana Fumi memberikan tugas kepada Chitose untuk mencari Santa Claus, tapi bukan menangkapnya, melainkan membunuhnya. Karena Fumi tahu kalau Chitose sudah pernah membunuh orang dewasa sebelumnya. Nah, untuk meyakinkan si Fumi dengan ia yang pernah membunuh, Chitose pun mulai menembak si Fumi dengan cukup brutal. Tapi tenang saja, Fumi masih bisa hidup walaupun udah ditembak berkali-kali. Karena seperti yang kita tahu, kalau Fumi ini udah banyak ngerubah semua anatomi tubuhnya, menjadikannya seperti orang yang abadi. Kemudian, Fumi pun mulai percaya dengan Chitose sekarang, dan menyuruhnya untuk kerja dengan baik. Besok harinya, terlihat Nenek Toyo yang sedang melatih kemampuan bela diri dari si Sanda, supaya tidak pernah ragu dengan seseorang, entah itu anak kecil, lansia, remaja, maupun dewasa. Tapi jangan salah paham dulu. Alasan nenek ini mau menyuruh Sanda buat tidak ragu dengan hal yang disebutin tadi. Karena seperti yang kita tahu, kalau si Sanda ini banyak sekali diincar oleh sebagian orang, termasuk Yagi, Fumi, dan Chitose. Selesai latihan, Sanda pun disapa oleh Chitose yang baru beberapa hari mengenalnya. Di setiap pembicaraan terus terjadi, hingga di suatu momen di mana Chitose menceritakan masa lalunya bersama dengan ibunya. Diceritakan bahwa ibunya sendiri mau sekali terlihat muda. Sampai-sampai harus operasi plastik segala. Tapi efek samping dari hal ini, tentu saja merasakan rasa sakit, membuat Chitose begitu khawatir dengan kondisi ibunya. Setelah itu, ibunya tiba-tiba memotong tangannya sendiri dengan menggunakan pisau daging, lalu mengatakan kepada Chitose untuk mengakhiri penderitaannya saat ini, daripada harus menjadi tua. Nah, karena ini permintaan dari orang tuanya, membuat ia pun membunuh ibunya tanpa ada rasa penyesalan dalam dirinya. Dan begitulah cerita dari Chitose. Setelah mendengar semua ini, Sanda pun pada akhirnya memberanikan diri buat mengungkapkan identitasnya di depan Chitose langsung. Seketika itu juga Chitose pun merasa bahwa orang yang diajak ngobrol sedari tadi adalah Santa Claus yang ia cari-cari. Lalu meminta Sanda buat ketemuan dengannya di perayaan sekolah yang akan datang nantinya. Singkat cerita, ketika Ono sedang berada di dalam kamar mandi umum, namun tiba-tiba muncullah Fumi. Singkat cerita, hari festival tahunan pun pada akhirnya diselenggarakan, di mana terlihat ada Sanda dan Nico sedang menikmati suasana di sore hari yang sebentar lagi bakalan senja.
Tapi di sini Sanda masih kepikiran soal perkataan Chitose yang mau mengajaknya ketemuan di festival ini. Sehingga membuat ia tak bisa fokus pada saat bersama dengan Nico. Kemudian, Sanda pun berpamitan ke Nico terlebih dahulu dan berjanji akan kembali lagi setelah ini. Di sisi lain, terlihat Yagi yang mulai terpojok oleh si Chitose. Walaupun ia bisa saja buat ngelawan, tapi ia merasa kalau dirinya tak bisa melawan anak kecil. Terlebih lagi hal semacam itu bukanlah keahliannya. Di tengah rasa terintimidasi, tiba-tiba saja muncullah Sanda dari atas sana. Seketika mereka berdua begitu terkejut dengan kedatangan orang ini secara dadakan. Nah, karena udah ada orangnya di sini, Chitose pun memerintahkan para konconya untuk menyerang si Sanda. Di waktu para konco ingin menyerang Sanda, ia pun tidak menggunakan kekerasan buat menyerang mereka. Akan tetapi, dia memakai cara lembut tapi menyakitkan, yaitu berpelukan. Seketika itu juga, semuanya pun tumbang oleh teknik kuncian ala-ala Smackdown. Melihat semuanya sudah kayak gini, Chitose dengan membabi buta langsung menembak Sanda tanpa ampun. Sampai-sampai tembakan itu pun terdengar di sekitaran tempat tersebut dan memancing perhatian para murid di sana. Nah, untuk kondisi dari Sanda masih baik-baik saja, walaupun udah ditembak berkali-kali. Lagi asik-asiknya menembak, tiba-tiba saja sebuah pukulan pun menghantam kepalanya si Chitose yang ngebikin dirinya auto tepar dengan sekali tonjokan. Dan ya, orang itu adalah si Fuyumura. Karena nggak terima, Chitose pun mengambil kesempatan buat ngenembak Fuyumura. Tapi untungnya, Sanda pun gercep ngebawa pergi nih cewek dari hadapannya Chitose. Nah, setelah ini, kita diperlihatkan Chitose yang menggila di dalam festival. Seperti sedang mengalami frustasi yang berat. Di tengah-tengah hal tersebut, Sanda pun memberanikan diri untuk menemui si Chitose, agar cewek yang satu ini bisa disadarkan olehnya. Tapi, walaupun sudah diceramahi berkali-kali, dia tetap saja masih keras kepala. Di sisi lain, Ono pun mulai merasakan kesakitan yang luar biasa lagi. Karena di waktu sebelumnya, dia pernah ditemui oleh Fumi di kamar mandi umum pada waktu itu. Lalu mengatakan kalau hal yang diderita oleh Ono sekarang ini adalah suatu pertumbuhan cepat dari menjadi dewasa. Dan hal semacam itu sungguh melanggar hukum alam. Ucap Fumi. Beralih ke waktu sekarang, di mana terlihat kalau si Ono sudah tak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Dan akhirnya tepar seketika. Nah, kita kembali lagi ke sisinya si Sanda, di mana Chitose yang sedang menembak Sanda berkali-kali lipat. Hingga di suatu momen, Sanda pun berkata, apa keinginan sebenarnya dari Chitose? Namun dia justru malah menyuruh Sanda buat diam. Dan jangan suruh dirinya buat meminta sesuatu dari Sanda. Nah, karena melihat Sanda yang mempunyai jiwa orang dewasa sejati, membuat Fuyumura teringat pada Ono. Dan oleh karena itulah, dia pun mau mencari Ono di festival ini. Sambil berpamitan ke Amaya. Di malam harinya, Chitose pun menyudahi pertarungan tiada arti ini. Dan untuk mengakhiri ini semua, Sanda pun menggunakan teknik pengunci yang sama seperti sebelumnya, agar bisa menghabisi Chitose dengan lembut. Mendengar hal itu, Chitose ogah harus berpelukan oleh orang tua bau tanah, lalu memutuskan untuk pergi saja dari hadapannya. Tapi Sanda tidak membiarkan Chitose begitu saja, dan mulai menyusulnya dari belakang. Di tengah aksi pengejaran, Chitose tak sengaja tersandung oleh batu, membuat lilin hiasan di atas sana tiba-tiba terjatuh dan mengakibatkan kebakaran yang luar biasa besarnya. Ditambah dengan Chitose yang terjebak di antara api yang semakin menyebar. Para murid yang berada di lokasi melihat ada pergerakan di dalam kobangan api. Dan ternyata itu adalah Sanda yang menyelamatkan si Chitose dari sana. Setelah selesai menyelamatkannya, tibalah seseorang yang tak lain adalah Fumi. Lalu mengucapkan terima kasih karena telah menolong salah satu muridnya. Tapi jelas, si Sanda merasa kalau nih orang udah membahayakan nyawa dari si Chitose ini. Dan ya, Fumi pun hanya berkata bahwa dia ingin mengabulkan permintaan dari Chitose, bukan dari kehendaknya sendiri. Tapi tentu saja, Sanda merasa tak percaya dengan Fumi. Lalu mulai memberi serangan kepada kepala sekolah.
Di tengah pertarungan yang sengit antara Fumi dan Sanda, pada akhirnya si Sanda berhasil melukai Fumi di bagian jidat. Seketika membuat dia autogeram, lalu menyuruh Sanda untuk melawan dirinya ke tempat yang jauh dari keramaian. Dan Sanda pun mengiyakannya. Setelah sampai ke lokasi pertarungan, yaitu di atap gedung, mereka berdua pun melanjutkan duel yang sempat tertunda. Dan ya, si Sanda pun berhasil melukai Fumi untuk kedua kalinya. Nah, karena Sanda sudah ngebikin jahitan operasinya kelihatan, dia pun langsung menjatuhkan Sanda dari atas sana. Dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Oshibu Hifumi. Ya, walaupun si Sanda kalah dalam duel kali ini, tapi dia masih bisa untuk berpesta sebentar bersama dengan Yagi, Amaya, Ono, Miko, dan Fuyumura sebagai bentuk dari kerja kerasnya. Di saat mereka sedang minum-minum, Fuyumura mau mengajak Ono untuk jalan-jalan sebentar. Di tengah perbincangan antara Fuyumura dan Ono, tiba-tiba saja Fuyumura mulai menyatakan perasaannya ke Ono, yang sontak membuat ia terkejut. Namun tak lama berselang, Ono mulai tidak bergerak sama sekali. Seakan-akan dia sudah mati di pangkuan si Fuyumura. Dan benar saja, si Ono ternyata benar-benar meninggal pada malam festival waktu itu. Dikarenakan terlalu cepat dewasa sebelum berumur 18 tahun. Itu disebabkan oleh Ono yang selalu tidur sangat nyenyak sepanjang malam, tanpa tahu kalau ia belum siap untuk dewasa terlalu cepat. Dan pada saat itulah, si Fuyumura kembali ke setelan pabrik, sebagai orang yang cemberut dan marah. Di beberapa kesempatan, si Sanda terus mencoba menenangkan hati Fuyumura yang kosong itu. Hingga di suatu hari, di mana Fuyumura sudah tidak tahan lagi, harus menahan air matanya. Dan anime ini pun resmi tamat. Ditutup dengan mereka berdua yang saling berpelukan.